Anda pernah nggak sih merhatiin kenapa anak-anak tuh kayaknya otomatis aja suka nyanyi dan nari? Ternyata itu bukan cuma sekedar main-main loh. Justru ini adalah fondasi yang super penting buat perkembangan mereka. Yuk kita gali lebih dalam soal kekuatan musik dan tarian di pendidikan anak usia dini. Coba deh, kita nostalgia sedikit. Lagu apa sih yang pertama kali Anda hafal waktu kecil? Mungkin Balonku Ada 5? Atau Bintang Kecil? Nah, lagu-lagu kayak gitu tuh lebih dari sekedar kenangan manis. Itu adalah gerbang pertama kita buat belajar banyak hal. Nah, ini dia intinya. Musik dan tarian itu bukan aktivitas pengisi waktu luang. Keduanya adalah alat yang fundamental banget untuk membangun perkembangan anak secara menyeluruh atau holistik. Yuk kita lihat lebih dekat kenapa ini penting banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasarnya dulu ya. Emangnya kenapa sih musik dan tarian itu penting? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar seru-seruan aja. Setidaknya ada 3 manfaat utama yang perlu kita tahu. Pertama, kegiatan seni kayak menari itu bisa mengoptimalkan perkembangan motorik kasar mereka. Kedua, seni itu ibarat bensin buat imajinasi, memicu kreativitas tanpa batas. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. Lewat kegiatan ini mereka belajar kerjasama dan membangun skill sosial dari kecil. Nah, setelah kita paham kenapanya, sekarang pertanyaannya ganti nih. Skill spesifik apa sih yang sebetulnya lagi kita bangun lewat musik dan tarian? Mari kita bedah tujuan pembelajarannya. Wah, ternyata tujuannya luas banget ya. Jadi ini bukan cuma soal bisa nyanyi atau bisa nari. Kita sebenarnya melatih mereka jadi pendengar yang aktif, jadi berani berimprovisasi, dan bahkan jadi kenal sama berbagai budaya. Yang paling keren, mereka juga belajar percaya diri dan bekerja bareng teman-temannya. Semua poin tadi kalau kita tarik benang merahnya, itu mengarah ke satu konsep kunci, perkembangan holistik. Artinya apa? Artinya kita bantu anak tumbuh secara utuh, fisiknya, sosialnya, sampai emosionalnya. Dan ternyata musik dan tarian itu alat yang luar biasa banget buat mencapai tujuan ini. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis yuk. Gimana sih cara kita ngajarin musik ke anak-anak dengan cara yang efektif? Ada beberapa metode simple yang bisa banget kita coba. Ada 3 cara yang efektif banget. Pertama, pakai permainan musik. Kenapa? Soalnya anak-anak itu belajar paling cepat kalau sambil bersenang-senang. Kedua, ajarkan lagu-lagu yang simple. Ini cara bagus buat melatih memori sama vokal mereka. Dan yang ketiga, biarin mereka coba-coba alat musik. Ini bakal bikin rasa penasaran alami mereka keluar. Dari musik, sekarang kita geser ke pasangannya yang nggak bisa dipisahkan. Tarian. Nah, gimana caranya kita ngajak anak-anak buat bergerak dan mengekspresikan diri mereka lewat gerakan? Di sini juga ada 3 pendekatan nih. Pertama, mulai dari gerakan-gerakan dasar biar mereka nggak ngerasa susah. Terus kenalin tarian tradisional. Ini cara yang asyik banget buat ngenalin keragaman budaya. Dan yang terakhir, tips favorit saya, masukin cerita ke dalam tarian. Gerakan yang tadinya biasa aja bisa berubah jadi petualangan yang seru. Nah, di sini nih kita bisa lihat betapa kerennya musik dan tarian itu saling melengkapi. Musik itu ngasih jiwanya, yaitu ritme dan melodi. Sementara tarian ngasih tubuhnya, lewat gerakan dan koordinasi. Keduanya itu ibarat 2 sisi dari koin yang sama, yaitu ekspresi diri. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa ya pesan utamanya? Gimana caranya kita menyatukan semua elemen ini buat benar-benar membuka potensi seorang anak? Yuk, kita simpulkan bareng-bareng. Ada satu kutipan yang menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Musik dan tarian adalah alat yang efektif agar anak dapat mengekspresikan diri secara bebas dan mengembangkan imajinasinya. Pada akhirnya, inilah kekuatan sejati dari bermain. Jadi, poin terpenting yang bisa kita bawa pulang adalah ini. Saat kita memasukkan musik dan tarian ke dalam kurikulum, kita itu bukan cuma sekedar mengisi waktu luang. Kita sedang secara sadar membangun setiap pilar perkembangan anak. Mulai dari fisiknya, sosialnya, sampai emosionalnya. Semuanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda. Ini bukan cuma untuk guru atau orang tua, tapi untuk kita semua. Bagaimana cara Anda akan menghidupkan keajaiban musik dan tarian untuk seorang anak hari ini?